dengan kegigihan untuk mempertahankan pelecehan seksual, maka kita jadi bertanya-tanya. Segitu mustahilnya, segitu tidak masuk akalnya, tetap juga dipaksakan. Logika keras saja tidak masuk akal. Jadi berarti kan ada sesuatu yang lebih besar dari itu yang harus dibelokkan, yang harus dialihkan. Jadi apa yang kita dengar selama 60 hari ini sebetulnya adalah pengalihan berkelanjutan dari senario A, B, C, D, tetapi tidak jauh-jauh dari ranjang dari pelecehan, perselingkuhan. Oh enggak, pelecehan coret, perselingkuhan coret, sekarang perkosaan. Iya, kekerasan seksual itu ya. Dari kekerasan seksual sekarang tiba-tiba perkosaan. Nah sekarang kita bicara soal fight back ya. Sepertinya sandiwara atau skenario ini masih berlanjut. Dan ini mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Seperti saya sampaikan tadi dengan Johnson Panjaitan ya. Beliau juga mengatakan misalnya ada pelaporan penyebaran berita bohong atau hoax kepada lawyer atau pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Dan yang melaporkannya ya SHMH gelarnya. Kemudian pelaporan kepada Diolipa Yumara juga. Jadi Diolipa dilaporkan juga. Nah, hal-hal seperti ini mengkhawatirkan karena kok pinggiran-pinggirannya ini kok dibecekin gitu. Padahal kasus yang sesungguhnya adalah bagaimana mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya terhadap peristiwa pembunuhan atau matinya seorang warga negara bernama Nofriansa Yosua Huta Barat. Kita lanjutkan ke Yunda saya Irma Huta Barat. Huta Barat juga ya. Sama-sama. Ya. Sama-sama dengan Joshua. Iya. Saya taruh dulu ini. Terus lanjutkan. Oke, nah. Dan silakan Yunda, saya mau istirahat ngomong. Ya, jadi gini, ada satu hal yang mesti dicatat. Saya tuh baru tahu ketika bicara dengan LPSK, ternyata didekatin sedikit. Nah, sorry. Ketika bicara dengan LPSK, ternyata yang menjadi kekhawatiran dari Sambo ini adalah pencitraan. Iya. Jadi memohon perlindungan terhadap berita buruk dari media atau medsos. Iya. Apa iya bisa orang tidak memberitakan yang buruk, ya kan? Yeah. Nah, lalu pada saat pembagian amplop itu kan semua diundang di Polda Metro Jaya pada tanggal 13 Juli ya. Ya. 5 hari setelah kejadian terbunuhnya. Jadi ada KPAI, ada LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan. Nah, itu LPSK mengembalikan amplopnya yang setebal 1 cm, ada 2 amplop. Nah, itu tidak terjawab. Kalau LPSK itu konteksnya yang berbeda itu. LPSK itu dia dalam konteks ketika mengutus ke kantornya Verdi Sambo waktu mau klarifikasi kalau LPSK. Jadi Edwin Partogi gitu. Tapi kalau di pertemuan Staffnya itu bukan Edwin Partoginya, staffnya. Bukan, maksudnya dia staffnya itu diutus ke kantor Verdi Sambo. Kemudian 2 orang. Nah, dari 2 orang tersebut ada titipan bapak. Ya, itu untuk waktu LPSK yang dikembalikan saat itu. Tapi kalau yang di Polda Metro ini saya tidak dapat informasi. Tapi it could be possible, kita nggak tahu. I don't know. Maybe itu menjadi seperti yang goodie bag
Ya, kalau pulang dikasih hadiah, saya kesini pulang dikasih empek-empek. Nah, jadi menurut saya ini ada begini. Kalau fight back kan ada dua tujuannya. Yang tadi saya jelaskan itu bahwa pencitraan itu penting sekali gitu. Saya sehingga tahu kenapa Yunda bersin. Karena bau pempek, makan pempek soalnya gitu. Oh, tadi makan pempek. Jadi dan gini. di sini ada ini kan, ada AC kan. Jadi menurut saya karena pencitraan itu penting, maka ia betul-betul menginginkan satu, Putri Sambo tidak boleh pakai baju oranye. Ya. Makanya lucu, Roslyn Simanjuntak bilang, ini gimana sih rekonstruksi kayak mau kondangan, katanya pakai tas bagus, pakai baju bagus, seolah-olah itu bukan tersangka, dan itu penting loh. Iya. Buat dia ya mungkin ya pencitraan ini, makanya saya selalu bilang itu mungkin salah satu dari dealnya. Iya. Ya, don't touch my wife. Iya. I will tell people what you do. Dia punya listnya dong. Iya. Dosa-dosa semua. Saya punya list penerima penghargaan. Iya, makanya jadi dia punya list siapa saja yang sudah terima apa saja. Saya pikir itu sangat powerful ya. Makanya ke bolak-balik kan Mahfud MD bilang ini luar biasa, ini kuasanya Kaisar Sambo. Jadi soal bagaimana dia akan fight back, saya pikir satu soal citranya tuh yang harus dia jaga, bagaimana supaya satu tidak ditahan, dua tidak pakai baju tersangka ya. Jadi soal pencitraan yang sangat penting itu harus menjadi bagian dari deal bahasa Indonesia apa sih? Deal itu kesepakatan. Yes, kesepakatan. Iya. Kesepakatan bahwa tetap terjaga nih harkat dan martabat sebagai seorang nyonya jenderal. Ya dong? Iya. Tetap pakai baju bagus, tas bagus, dengan tidak mau disamakan dengan tahanan atau tersangka lain. Itu yang pertama. Yang kedua, meringankan hukuman. Tujuannya. Maka narasi-narasi yang dibuat oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan itu untuk meringankan hukuman, menarik simpati dan empati dari masyarakat, seolah-olah korban padahal dia pelaku. Jadi playing victim, ya kan. Pertama image building, supaya jangan, ya sudahlah, kami memang pembunuh, penjahat yang melakukan penghilangan barang bukti, kami merekayasa, tapi jangan lupa loh, ini korban loh istri saya, nah gitu, supaya publik percaya gitu. Masalahnya empati yang diharapkan dan simpati itu tak kunjung datang. Kenapa? Karena netizen sudah pandai, masyarakat juga sudah memiliki nalar yang kritis bahwa orang yang sudah pernah berbohong itu sekali berbohong ya sekali di udara tetap di udara, sekali berbohong tetap berbohong. Saya pikir gini, kalau ada orang yang tega membunuh, maka membohong itu nggak ada apa-apanya. Tidak ada kejahatan yang lebih keji, yang lebih tidak bisa dimaafkan lagi kecuali mengambil nyawa orang, apapun alasannya. Jadi kalau nggak ada lagi di atas itu tuh nggak ada lagi kejahatan apa. Bisa menghilangkan nyawa orang lain, maka berbohong itu hal yang sangat mudah. Itu yang saya ingin katakan bahwa wah tiba-tiba dia jujur bunuh orang kok. Mau jujur dari mana? Bunuh orangnya bukan karena terpaksa, bukan karena terdesak, ya. Antara nggak sengaja gitu. Antara dalam situasi life and death gitu enggak. Penuh perencanaan, penuh kekejian, bergelimang darah, bergelimang uang dan ada uang yang akan dibagi-bagikan. Jadi menurut saya dua hal itu, satu perbaikan citra, dua keringanan hukuman, dan ketiga yang paling penting ini mempertahankan jaringan network apa yang dia sudah bangun selama menjadi ketua sebagai Satgas Merah Putih, atau bahkan sebelumnya barangkali ya. Nah, menurut saya ini urutannya tidak mesti harus 1, 2, 3. Bisa jadi yang terakhir ini yang maha penting. Karena yang terakhir ini bisa menjadi alasan yang sesungguhnya daripada pembunuhan dan pembohongan publik itu. Nah,
Ketika logika kita diobrak-abrik, dibolak-balik, ya, dijungkir balikan, maka seharusnya dengan dengan kegigihan untuk mempertahankan pelecehan seksual, maka kita jadi bertanya-tanya. Segitu mustahilnya, segitu tidak masuk akalnya, tetap juga dipaksakan. Logika keras saja tidak masuk akal. Jadi berarti kan ada sesuatu yang lebih besar dari itu, yang harus dibelokkan, yang harus dialihkan. Dan itu bisa menjadi alat bargaining dia akhirnya. Exactly. Jadi apa yang kita dengar selama 60 hari ini sebetulnya adalah pengalihan berkelanjutan dari senario A, B, C, D, tetapi tidak jauh-jauh dari ranjang, dari pelecehan, perselingkuhan. Oh enggak, pelecehan coret, perselingkuhan coret. Sekarang perkosaan. Iya, kekerasan seksual itu ya. Dari kekerasan seksual sekarang tiba-tiba perkosaan. Dan ini mengerikan. Dan perbantingan. Dan perbantingan dan pendobrakan pintu. Iya. Mungkin ini yang dibilang oleh Mahfud MD hanya konsumsi orang dewasa kalau BAP-nya begitu. Nyambung nggak? Nah, tapi kalau soal perkosaan, kekerasan seksual bukannya menjadi berita di tiap-tiap hari orang melihat, di mana-mana terjadi. Maksudnya bukan isu yang sensitif, bukan konsumsi orang dewasa, karena itu kejahatan seksual itu masih banyak, dan itu selalu diberitakan. Jadi publik menjadi bertanya-tanya. Kalau saya, mari kita berhenti bicara soal pelecehan seksual, kita bahas soal pelecehan hukum, pelecehan institusi, dan yang terakhir kali itu adalah pelecehan nalar, akal sehat, pelecehan akal sehat yang berbahaya. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh,
Dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.